Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Karya, yang terhormat kepada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa menghadiri kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, guna untuk mengikuti kegiatan dengan judul diseminasi budaya positif di sekolah. Salam tak luput kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Ranagaya. Acara yang keempat adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah oleh guru pembela angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 2 Ranagaya, Kabupaten Lampung Timur. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mengenal acara
selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SD 2 Lakadaya kepada Ibu Siti Indonesia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Dewan Guru yang juara Nadaya yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan dari calon guru penggerak dari SD 2 Ratnadaya tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya selawat kita salam tetaplah kita panjangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pagi hari ini kita mengikuti kegiatan aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif UPTD SDN 2 Ratnadaya. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, kita Dewan Guru bisa mengambil hikmahnya dari kegiatan ini. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan diseminasi itu? Nanti lebih lanjut ya, Bapak Ibu bisa mendengarkan pemaparan dari Ibu Amelia Hayulias dalam aksi nyatanya tersebut. Di sini saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu agar selalu berusaha dan berupaya meningkatkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik, sehingga kita dapat mencetak generasi bangsa yang memiliki akhlak mulia. Sebagai pendidik, kita memang menyandang istilahnya gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi walaupun demikian, kita harus tetap semangat untuk memberikan pelajaran pendidikan kepada anak didik kita, sehingga nanti ketika anak-anak didik kita sudah keluar dari SDN 2 Ratnadaya, mereka mempunyai kesan yang baik terhadap kita sebagai pendidik. Karena apapun yang kita berikan, apapun yang kita sampaikan ke anak didik kita, itu akan menjadi akan selalu diingat sampai mereka dewasa. Misalnya, oh iya, dulu saya pernah diajar sama guru kelas 1 yang sabar, yang lemah lembut, sehingga saya senang dan semangat dalam mengikuti pelajaran.
Contohnya lagi, dulu saya pernah diajar oleh Pak Gatot misalnya. Dulu Pak Gatot galak, sering membentak saya. Kalau saya olahraga tidak bisa, dimarahi dan lain sebagainya. Yang jelas apa yang kita sampaikan itu akan menjadi kenangan buat mereka. Untuk itu saya berharap kepada Bapak Ibu, terutama dalam masalah yang diundang pada hari ini oleh Bu Tia, yaitu budaya positif. Itu artinya kita harus selalu memberikan yang terbaik, yang positif tentunya, baik dalam perilaku maupun perkataan kita. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti yang selaku Kepala Sekolah UPD SD Negeri Surabaya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menekan acara selanjutnya yaitu acara ini diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh guru penggerak dari UPTD SDN Jaya Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur kepada Ibu Ali yang menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, masih semangat? Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya telah menyempatkan di sela-sela kesibukan yang mungkin hari ini sangat padat jadwal acaranya, tetapi masih bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Mari Bapak Ibu supaya nggak tegang, mari kita senyum 30 detik. Oke. Selanjutnya biar tidak terlalu tegang, kita ice breathing dulu ya. Kita ice breathing dulu. Diharapkan Bapak Ibu yang berbahagia dimohon
Berarti kalau ikut saya memegang hidung berarti salah. Paham? Ikuti apa instruksi saya, ya. Oke? Mata. Mata. Pak Fauzi tidak fokus. Mata. Hidung. Rambut. Telinga. Rambut. Oke, bisa ya? Sekarang cepet ya. Oke. Tangan. Hidung. Kepala. Telinga. Rambut. Pipi. Kepala. Telinga. Tangan. Oke, masih banyak yang fokus. Oke, beri tepuk tangan buat Bapak Ibu hebat-hebat. Sudah tidak tegang, sudah tidak apa ya? Oke, Bapak Ibu, di sini saya CPP angkatan 10 mendapatkan tugas mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan di modul 1, yang mana di modul 1 itu terdapat 4 submodul. Jadi lamanya mulai dari bulan 3 sampai sekarang bulan 6. Itu saya sudah menyelesaikan 1 modul. Nah, di submodul 1.4 itu materinya budaya positif. Saya ditugaskan untuk mendiseminasikan ilmu apa yang saya dapatkan. Jadi di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu semuanya ya. Di sini saya hanya ingin belajar bersama. Saya ingin menyampaikan berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan selama saya belajar selama 4 bulan kurang lebih. Jadi kita tidak ada yang saling menggurui, tidak ada yang pintar, kita akan belajar bersama-sama. Nah, yang pertama sebelum masuk ke diseminasi, yaitu kita ada kesepakatan. Seperti kita di dalam kelas kita membuat kesepakatan kelas, ya. Di kesepakatan ini, yang pertama menghargai siapapun yang berpendapat menjadi pendengar yang baik, berbicara dengan sopan, boleh izin ke belakang, memberi kesempatan menjawab pertanyaan, tidak main HP, angkat tangan sebelum bertanya atau berpendapat. Oke, next. Nah, di sini salam untuk penggerak. Nah, salam untuk penggerak itu salam sehat dan bahagia selalu. Next. Nah, di sini aksi nyatanya, di diseminasinya judulnya budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih? Ya, kalau kita lihat di kata-kata ada positif. Sudah pasti kalau ada kata-kata positif itu dia mengarahnya ke hal-hal yang baik. Oke? Nah, di sini yang poin-poinnya akan kita kupas di diseminasi ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, nanti yang paling menarik itu ada di poin 5 dan 6, ya. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru dan segitiga restitusi cara kita menangani siswa kita. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa harus ada 5 poin ini? Karena seorang guru yang baik itu harus memiliki
terapkan dulu di dalam kelas kita terlebih dahulu. Nah, yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu yaitu budaya positif, di lingkungan kita positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang mau jawab, Bapak Ibu? Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu kan biasanya dia berupa perintah tertulis, ya. Peraturan itu dia berupa perintah tertulis, sedangkan keyakinan itu hasil kesepakatan kita antara guru dengan murid. Oke. Next. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, disiplin positif itu harus kita kembangkan dari diri anak yang mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai positif. Itu yang bisa melahirkan budaya positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif ini dia yang bisa mengontrol dirinya untuk melakukan segala tindakan. Contohnya disiplin apa? Disiplin masuk kelas, disiplin kita datang pagi. Itu kan yang bisa mengontrol itu kan hanya diri kita. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, itu masuk ke disiplin positif. Next. Oke, disiplin positif yaitu disiplin diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi dia lahir dari dalam dirinya dengan kesadaran dirinya untuk menjalankan disiplin dalam dirinya. Jadi kalau disiplin itu memang lahir dari dirinya sendiri. Oke? Nah, dalam disiplin positif kita lepas dari 6 karakter, yaitu apa Bapak Ibu yang sering kita terapkan pada anak-anak? Iya, profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan berkata kritis. Ini adalah pegangan kita untuk membentuk anak didik kita mengarah ke dalam budaya positif di dalam kelas. Lebih tepatnya disiplin positif. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar ke budaya positif. Kita masuk di poin 2. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini dalam motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang
Sudah. Bu Dewi sudah. Usul? Bu Dewi? Mau berjalan apa sudah? Coba saya mau tanya Bu Dewi, untuk keyakinan kelas yang sudah dijalankan di kelasnya Bu Dewi, berarti kan kalau keyakinan kelas itu kan hasil kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah itu yang sudah disepakati ada berapa dan apa saja? Untuk kelas 5 itu sudah melakukan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kayak kalau ada yang melanggar itu nanti dapat sanksi. Sanksi itu kesepakatan. Jadi guru dan murid sama-sama sepakat. Misal ada anak yang berkata kotor atau tidak sopan, itu kesepakatannya akan disuruh istighfar sebanyak 100 kali. Terus setiap mau masuk kelas itu diwajibkan mengucapkan salam. Jika dia lupa mengucapkan salam, harus mengulangi. Dia keluar mengulangi salam. Dan kalau mau keluar ke kamar mandi, kemana, itu harus angkat tangan dan permisi mau ke kamar mandi. Dan untuk yang mau bertanya harus angkat tangan terlebih dahulu. Ya, kurang lebihnya itu. Bu Dewi, gimana Alhamdulillah sama ibu sholat? Mungkin kalau terima kasih ya Bu Dewi ya. Mungkin kalau untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu boleh kita yang kita sering alami ya. Contohnya apa? Tidak piket. Nah, kita buat itu nomor 1. Jika tidak piket, maka kemudian tidak mengerjakan PR, makan di dalam kelas, masuk kelas terlambat, ya kan? Biasanya kalau istirahat itu anak-anak pasti masuk kelasnya terlambat, datang ke sekolah terlambat. Itu bisa kita jadikan kesepakatan kelas. Oke? Ada yang mau beri contoh kesepakatan kelas? Cukup? Cukup. Next. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, contohnya tidak datang terlambat, tidak upacaranya tidak boleh datang terlambat, itu masuk ke keyakinan sekolah. Oke, next. Nah, di sini contoh keyakinan kelas, ya. Di sini Bapak Ibu ada saya contohkan keyakinan kelas. Yang pertama contohnya bekerja sama menjaga kebersihan. Itu bisa kita jadikan keyakinan kelas. Saling peduli, menghargai, membantu sesama lain, terutama kepada teman, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ini sering murid tidak melakukan PR. Nah, di sini ada juga keyakinan kelas yang dia mengarahnya ke kepribadian seorang anak. Setiap anggota kelas itu perlu belajar, senang. Anak itu kalau kita di dalam kelas itu harus kita deketin satu persatu ya Bapak Ibu ya. Mana anak yang kelihatannya pendiam, mana anak yang kelihatannya riang, mana anak yang kelihatannya minder
dengan nilai-nilai peraturan dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sering kita jumpai ya anak-anak Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, kenakalan, keluar dari jalurnya, itu pasti mereka itu sedang membutuhkan suatu perhatian. Oke, next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima ini kesenangan. Nah, kita harus sadar bahwa anak didik kita itu dia membutuhkan kelima-limanya ini Bapak Ibu. Kelima-limanya. Yang mana ketika dia itu melakukan suatu kesalahan, dia itu pasti untuk bertahan hidup. Misalkan dia makan di kelas karena dia lapar, manusia perlu makan, ya kan? Maka dia masuk ke bertahan hidup. Dia perlu ditegur guru, perlu dideketin seorang guru, berarti dia itu butuh kasih sayang. Yang ketiga dia penguasaan. Penguasaan jika anak itu merasa paling hebat dari temannya, nah seorang anak itu dia butuh penguasaan. Ketika anak ingin nulis di lantai, banyak yang ada di kita Bapak Ibu ya, dia menginginkan kebebasan dan kesenangan. Itu adalah karakter anak didik kita Bapak Ibu ya. Itu adalah tugas kita untuk mengarahkan ke dalam hal yang positif. Oke, next. Nah, di sini ada studi kasus ya. Di sini saya sendiri wali kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas saya yang bernama Arga. Beberapa anak telah mengeluhkan Arga yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti saya, apa yang Anda lakukan? Kira-kira mengapa Anda melakukan hal demikian? Oke, next. Nah, yang pertama, anak melakukan hal demikian itu kan dia mempunyai beberapa alasan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, alasan anak itu dia itu lapar. Ya, oke? Karena lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, sehingga dia meminta bekalnya kepada teman-temannya. Ini menunjukkan kebutuhan manusia yang bertahan hidup atau disebut dengan survival. Oke, next. Alasan kedua, karena ia merasa senang diperhatikan teman-temannya. Dia senang mengganggu teman-temannya, memintai makanan teman-temannya, dia tuh merasa senang. Sehingga temannya melaporkan dengan gurunya. Dan guru memberitahu kepada orang tuanya memperhatikan dia, mengajak guru temannya, kenapa kok kamu minta makan kepada teman kamu? Kan lebih perhatian lagi, mau ngobrol dengan anaknya, ya kan? Nah, di sini dia menerapkan kebutuhan apa? Kasih sayang, rasa diterima. Next. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Arga sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya kekuasaan. Jadi kalau dia nakal, berarti dia kebutuhan dasarnya itu tentang kekuasaan. Next. Keempat, alasannya karena ia merasa bosan dengan bekal makanan ibunya, sehingga dia meminta teman-temannya, karena temannya beraneka ragam makanannya. Dia bebas kesana kesini meminta temannya, ya. Tanpa contoh yang saya contohkan ini, pasti Bapak Ibu mengalaminya di kelas. Anak itu mengalami kebebasan apa? Nulis di bawah, ya kan? Ada yang kesana kesini.
kebebasan Bapak Ibu. Itu pekerjaan kita, itu tugas kita, ya, tugas kita. Jadi kita harus tahu memang sifat-sifat anak itu kebutuhan dasarnya cuma ada 5. Kebebasan, oh iya dia memang kebebasan. Oke, next. Alasan yang kelima di sini karena ia melakukannya karena ia iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena menurut dia lucu kalau dia disini teman-temannya kan dia merasa berkesan, maka dia memenuhi kebutuhan kesenangan, itu kebutuhan dasar manusia. Next. Oke, tadi itu kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui ya Bapak Ibu ya, apa ada di manusia, terus ada anak didik kita. Nah, gimana sih seorang guru itu harus menghadapinya? Kita ada posisi kontrol. Next. Nah, di sini ada posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai pemantau. Yang keempat, guru sebagai manajer. Nah, sekarang saya tanya dengan Bapak Ibu semua. Kira-kira Bapak Ibu ada di bagian mana ya ini ya? Coba tolong tuliskan di kertas yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu kira-kira ada di posisi mana? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang ada di posisi mana? Boleh dituliskan di pos yang sudah saya bagikan. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Pemantau itu berarti dia hanya melihat pemerintah, pemantau. Terus yang kelima, guru sebagai manajer. Nanti kita akan membahas kita kupas satu-satu sekarang. Oke? Sudah? Sudah sampai kan? Wow, pas sampai ya? Semua sama ini ya Bapak Ibu ya. Ini tidak saya sebutkan satu persatu karena semua sama. Bapak Ibu sangat baik sekali, guru sebagai teman. Jadi Bapak Ibu menganggap diri Bapak Ibu sekarang berada di posisi guru sebagai teman. Oke, sekarang kita buka satu-satu. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, ini tidak akan saya bacakan semua. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru yang mana tadi dari nomor 1 sampai nomor 6 yang Bapak Ibu guru posisinya di guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman itu contohnya bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira itu lebih tepat enggak kita sebagai guru sebagai teman? Posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manager. Oke, next. Karena posisi kontrol sebagai teman, kita akan mengajarkan anak didik kita untuk dia tidak menjadi pribadi yang mandiri. Kembali ke tabel. Nah, yang pertama misalkan kita sebagai penghukum ya Bapak
bohong. Itu akan menghasilkan itu. Ya. Dan murid itu pasti biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gitu hasilnya. Itu yang sebagai penghukum. Kalau guru yang sebagai rasa bersalah, kalau rasa bersalah itu contohnya gimana, Bu, Bapak Ibu? Kamu kok kayak gini lagi sih, Nak? Kamu emang gak kasihan Ibu? Ibu dari tadi jalan dari sana ke sini, kamu kok gak bantuin Ibu? Itu contoh dari pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa, itu pembuat rasa bersalah. Ya, itu akan menghasilkan apa? Murid itu menjadi rendah diri. Dia tidak percaya diri. Kemudian ini sebagai teman. Ya, sebagai teman itu contohnya, yuk kita makan bareng. Yuk kita kesana sini duduk bareng. Sebagai guru, sebagai teman. Bahkan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Contohnya, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Akan menghasilkan apa? Anak itu menjadi lemah, tidak mandiri, bahkan tergantung. Alah, ibu itu loh teman saya, baik dia sama saya, teman saya. Alah, kalau nggak ngerjain PR, ya udah, gitu kan? Itu hasilnya kalau kita sebagai teman. Nah, ini sebagai pemantau. Nah, ini sebagai pemantau. Di sini guru lebih apa ya? Hanya melihat, memerintah, bahkan dia menghukum, dan dia akan menghasilkan anak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah darinya. Kadang kita memberi hadiah, oh kamu dapat nilai 100. Nanti kalau kamu dapat nilai 100, ibu kasih buku 1 losen. Ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Padahal tanpa saya sadari, saya pun juga pernah melakukan itu Bapak Ibu. Saya menjadi tahu setelah saya belajar segitiga restitusi ini, bahwa ternyata memberi hadiah kepada anak didik kita itu tidak boleh, apalagi untuk menyelesaikan tugas. Ya, akan menjadikan apa? Menitik beratkan, aku mau ngerjain nanti aku dapat hadiah. Jadi dia hanya semata-mata hadiah tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini sebagai manajer itu sebagai melahirkan suatu pertanyaan-pertanyaan kepada anak didik kita. Ketika anak didik kita itu salah, apa yang kita pertanyakan, kita utarakan dengan murid kita. Nah, dia terutama murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, cara memperbaiki diri itu bagaimana? Itu kita sebagai manajer mengajak anak didik kita untuk mengevaluasi diri. Next. Ini 5 posisi kontrol sebagai guru. Next. Nah, di sini ada sebuah kasus di mana sebagai manajer guru ya, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Next. Nah, di sini selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi, bukan prostitusi ya Bapak Ibu ya. Restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid itu menemukan identitas dirinya. Next. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Saya mempelajari satu modul yang isinya 4 submodul. Menurut saya paling menarik selama ini saya
menjalani guru itu belum tahu arah tujuannya guru itu harus bagaimana, cuman jalan lempeng-lempeng aja. Setelah saya masuk ke pelajaran segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, sehingga kita tahu guru itu harus bagaimana. Nah, di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, itu adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini saya menemukan seorang anak yang dia makan di dalam kelas. Nah, di sini langkah awal kita menstabilkan identitas yang kita lakukan itu apa? Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang intinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar siapa yang salah. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap individu itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru atau orang tua dia tahu pemikirannya sehingga mengarah ke stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak kita. Next. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini salah satu pertanyaan yang kita lontarkan kepada anak didik kita. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi jaga sikap kamu atau tidak menyakiti teman. Maukah kamu belajar dengan cara ini untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jadi ketika kita menemukan misalkan murid kita yang makan di kelas, kita mendekati anak itu. Kenapa? Nah, kalau kamu makan di dalam kelas karena lapar, Bu, rasanya begitu kan? Ibu juga sama. Jika ibu lapar, ibu juga sama. Ibu akan makan karena manusia itu butuh makan. Nah, terus kenapa kira-kira perbuatan kamu itu benar apa salah? Enggak, Bu. Itu kamu tahu, ya? Kamu tahu itu salah. Kira-kira boleh apa enggak? Enggak. Nah, coba kita menanyakan keyakinan kelas kita, Bapak Ibu, itu gunanya keyakinan kelas kita. Berapa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita boleh makan di kelas kita boleh. Kira-kira misalkan Safira tahu enggak keyakinan kelas kita apa? Keyakinan kelas kita apa? Tahu enggak? Tahu. Apa? Tidak boleh makan di dalam kelas. Oh iya, tahu. Nah, berarti kamu salah. Salah, Bu. Kira-kira kamu besok mengulangi tidak? Tidak, Bu. Kira-kira bisa merubah untuk tidak seperti itu lagi? Bisa. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas anak itu supaya dia tidak down. Ya. Karena yang sering kita lakukan, kenapa kamu marah? Kenapa kamu seperti itu? Ternyata tidak boleh ya, Bapak Ibu ya. Kita harus menstabilkan identitas. Mungkin ini sangat sulit, tapi saya pun akan berusaha sedikit demi sedikit. Next. Nah, seorang guru yang baik itu harus memiliki
kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga SIUC. Bapak Ibu, kira-kira adakah pertanyaan atau tanggapan? Boleh? Yang mau bertanya ataupun tanggapan tentang segitiga restitusi, disiplin positif, posisi kontrol. Saya rasa kalau saya sendiri pun mulai belajar dalam posisi kontrol seorang guru, ya Bapak Ibu ya. Mungkin terkadang kita ada di posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang nggak Bapak Ibu, benar? Kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai teman, kadang kita sebagai pembuat rasa bersalah. Bahkan manajer pun itu belum mengalami sana. Tapi ternyata posisi yang tepat itu guru sebagai manajer. Terus posisi itu 5 peran guru ya, itu ada 5. Jadi benang merahnya yang di sini terdapat saya simpulkan dari disiplin positif, keyakinan kelas, itu posisi kontrol, itu ada 5 tadi ya, sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai apa tadi? Masih ingat? Sebagai manajer yang terakhir, kurang satu lagi, sebagai pemantau, ya, kita juga sebagai pemantau. Contohnya kita nyuruh piket anak-anak kita, itu, nah itu apa ya Bapak Ibu? Sama aja kayak pegangan kita, arah tuntunan kita sebagai guru supaya kita tidak lepas kontrol. Sekarang mungkin ya adalah ya berita-berita yang dulu lepas kontrol. Nah itu pentingnya 5 posisi kontrol supaya kita jadi guru tidak lepas kontrol. Nah dari situ bagaimana cara menghadapi murid, tingkah laku murid yang nakal? Caranya kita belajar tentang segitiga restitusi. Pertama menstabilkan anak, ya. Yang kedua dia menanyakan keyakinan. Terus yang ketiga dia menindaklanjutinya seperti apa, berubah atau tidak, gitu ya. Oke. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Posisi kontrol, seorang guru. Balik lagi ke segitiga restitusi, Mbak. Nah, di sini. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak bermasalah itu, kita budayanya ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas itu kita menstabilkan diri anak. Nah, ya benar, kamu memang salah kayak gitu, tapi sebaiknya nggak kayak gitu. Cara kamu menstabil. Terus validasi tindakan yang salah, itu benar nggak kamu kira-kira kayak gitu? Benar apa enggak? Kalau di rumah kayak gitu benar apa enggak? Itu soal validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan, tadi kira-kira masih ingat tidak keyakinan kelas kemarin itu kan? Ya Bapak Ibu ya. Nah itu adalah ilmu yang saya dapatkan ketika saya
masuk di modul 2 dan saya akan mempelajari di 3 modul itu sampai bulan Oktober kalau nggak November. Nah, ini saya sudah masuk di modul 2. Jadi modul 1 itu mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan. Satu modul itu 1 bulan. Nah, menurut saya dari materi itu yang paling menarik itu di sub 4. Karena ini benar-benar mengena pada diri seorang guru. Bahwa guru itu harus sesuai dengan filosofi yang Dewantara apa Bapak Ibu? Menghamba pada murid. Nah, kalau kita menghamba pada murid, murid kita yang sebenarnya sama kita sekarang aja murid yang meletak sama kita. Lah itu tugas kita Bapak Ibu guru supaya kita itu bisa menstabilkan anak bagaimana. Itu tugas yang sangat berat bagi kita. Maka dari itu guru disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Iya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan benang merahnya pada diseminasi pada hari ini tentang budaya positif. Benang merahnya di sini saya memaparkan tentang kedisiplinan sekolah ataupun kelas. Kedisiplinan sekolah itu akan akan membudaya, akan terwujud, akan terlaksana setelah kedisiplinan kelas itu terlaksana. Kalau kedisiplinan di kelas saja tak terlaksana, dia pasti tidak bisa akan menjalankan kedisiplinan yang ada di sekolah. Terutama kebersihan. Di kelas kita harus kita terapkan kebersihan terlebih dahulu. Kalau di kelas kita aja tidak bersih, di lingkungan sekolah kita juga tidak akan peduli. Kemudian setelah kedisiplinan kelas kita mengenal apa itu kedisiplinan kelas, terus perilaku manusia itu tentang kebutuhan manusia tadi ya, akan hidup, melindunginya, kekuasaan, kebebasan, ya. Kemudian kebutuhan dasar juga posisi kontrol, ada 5, guru sebagai penghukum, guru sebagai apa tadi? Pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai apa? Pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Mari kita bersama-sama untuk memajukan sekolah kita. Walaupun sekolah kita di dalam, kalau bisa sekarang kita bergerak bersama, membuat sekolah kita semakin menyala. Ya bahasanya di TikTok ya, menyala, kita bersatu, kita berdasarkan ini Bapak Ibu kebutuhan dasar. Kita memang belum bisa 100%, tapi setidaknya kita tahu bagaimana kita bisa menjalankan kalau kita tidak tahu dasarnya, ya Bapak Ibu ya. Untuk posisi kontrol, 5 posisi kontrol ada seorang pendidik. Kemudian setelah kita mengetahui benang merah dari posisi kontrol, kita ke restitusi atau segitiga restitusi. Itu cara kita menangani peserta didik. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya rasa cukup penyampaian materi dari saya untuk diseminasi hari ini tentang budaya positif. Terima kasih atas waktunya menyempatkan di sela-sela kesibukan yang sangat padat acaranya sudah bisa menghadiri acara kami. Saya berterima kasih, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengalaman kita yang baik bisa kita jalankan, yang tidak
Bapak Ibu atas partisipasinya. Bapak guru hebat semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, acara kajian ini sudah kita lalui bersama. Semoga materi dan yang dijelaskan bisa mendapatkan yang bermanfaat. Allahumma amin. Baiklah, mari kita tutup acara pada kajian hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Yuliana. Saya teman kerja dari Ibu Amelia Hayun Tias. Saya ucapkan selamat kepada Bu Amelia karena sudah baik menjalankan aksi nyatanya tentang disiplin positif di sekolah. Salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Semoga Bu Amel bisa lulus dengan nilai yang baik dan bisa menerapkan di sekolah kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramadhani. Dari kelas 6, saya sangat senang sekali telah diajarkan Bu Amelia membuat keyakinan.